Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hamba Allah yang dimuliakan, Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, terdiri dari berapa surah? Surahnya 6.000 ya? 300. Terdiri dari 114 surat. Terdiri dari berapa ayat? 6.000 ayat. Ini pelajaran SD 666. Kata gurunya biar gampang. Menurut jumhur ulama yang disepakati jumlah ayat Al-Quran itu 6.200. Itu yang disepakati. Lebih dari itu ikhtilaf. Banyak ulama yang menghitung 6.200 sekian. Ada 215, ada 217, ada yang berpendapat 225, ada yang ngomong 227, ada yang ngomong 236. Yang paling terakhir pendapatnya 6666. Itu pun jangan menyalahkan, karena metode 6.666 itu cara ngitungnya yang berbeda. Jadi cara ngitungnya apa? 1000 ayat tentang masalah ini, 1000 ayat tentang masalah ini, 1000 ayat tentang masalah ini, sampai 6 kali berarti sudah 6.000. Lalu 600 ayat tentang masalah ini. Yang terakhir 66 ayat tentang ini. Makanya jumlahnya 66. Tapi yang perlu kita ingat apa? Yang disepakati oleh ulama adalah 6.200. Selebihnya ikhtilaf. 200 berapa? Ikhtilaf. Dan pendapat yang mendekati kebenaran yang diambil oleh mayoritas ulama adalah pendapat Imam Hanafi. Beliau mengungkapkan bahwasannya jumlah ayat Al-Quran 6.236 ayat. Ini yang paling sahih. Kalau akademisi begitu. Kalau 6666, nah itu kata orang apa? Bahasanya itu ada makna tersendiri. Tapi kalau dihitung, coba dihitung Al-Baqarah berapa ayat, Ali Imran berapa ayat, An-Nisa berapa ayat. Itu yang disepakati 6.200, lebihnya ikhtilaf. Dari 6.236 ayat Al-Quran itu memiliki 77.845 kata. Kira-kira berapa huruf ya? Kalau bisa dikasih duit. Hurufnya 1.027.000. Dari sekian 77.845 kata, ketika disarikan, ketika dirangkumkan, maka menjadi satu kata
isi Al-Quran tidak lain dan tidak bukan adalah tentang takwa. Hebat takwa itu. Makanya semua kebaikan, semua amal soleh itu endingnya ketakwaan. Kalau kata orang Irama, banyak jalan menuju Roma. Sampeyan mau ke Surabaya, mau lewat Tasik monggo, mau lewat Cirebon monggo, mau naik pesawat monggo. Endingnya di situ. Orang yang dermawan, endingnya takwa. Orang yang sholat, endingnya la'allakum tattaqun. Yang puasa, la'allakum tattaqun. Yang haji, yang umroh, la'allakum tattaqun. Semua kebaikan, kullu ma'rufin shadaqah, muaranya adalah supaya menjadi orang yang bertakwa. Makanya takwa itu satu kata-kata takwa. Hamba Allah yang dimuliakan, maka bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa? Macam-macam Al-Quran menjelaskan dalam surah ini ciri-ciri orang yang bertakwa begini. Al-Baqarah begini, Ali Imran begini, surat yang lainnya begini, macam-macam banyak ya. Makanya ada hal-hal yang wajib perintah, wajib endingnya kepada ketakwaan, ada hal-hal yang sunnah endingnya juga kepada ketakwaan. Banyak cirinya. Tapi ciri yang luar biasa adalah dalam surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Orang yang bertakwa itu cirinya wasari'u ila maghfiratin. Wasari'u ila maghfiratin. Orang Betawi ini banget. Iya. Wasari ulan cepet-cepetan sampai surga. Bersegeralah bahasa Indonesia ini. Ila maghfiratin, kepada ampunan Allah, menuju ampunan Allah. Artinya apa? Orang-orang yang menuju ampunan Allah berarti dia adalah orang yang punya salah. Orang yang punya salah, orang yang punya dosa, hamba yang punya kesalahan dengan Allah, melakukan kemaksiatan kepada Allah, diperintahkan wasari'u ila maghfiratin. Kalau engkau berbuat maksiat, kalau engkau berbuat dosa, kata Allah, bersegera minta ampun kepada Allah. Makanya apa? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita dirikan, yang kita kerjakan, secara otomatis akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Mata habis jelalatan, dari ujung rambut lihat ujung rambut sampai ujung kaki perempuan. Habis itu apa? Datang ke masjid An-Nur, wudu, rontok semuanya. Rontok. Dosa-dosa matanya terus dengan aliran air wudu kita rontok. Lisan yang habis bercanda dengan teman, bukan ghibah ya, ghibah dosa besar, bukan namimah, namimah dosa besar. Dosa-dosa kecil mulut kita, ngeledekin teman biasa bercanda-canda. Wudu rontok, diiringi dengan sedekah, rontok dosa-dosa kecil kita. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Rontok. Maka apa? Jangan menjadi gengsi. Kita punya salah, kita punya dosa, kemudian gengsi. Ntar aja dah, kalau sudah umurnya 60 tahun, dosanya masih muda, masih remaja. Tobat. Ntar kalau sudah kayak kakek-kakek, udah kayak sampean udah 60 tahun, 70 tahun, kan baru tobat dah. Siapa yang jamin orang baru lahir juga mati, baru keluar sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun mati, yang remaja mati, yang pemuda mati, yang tua apa mati? Yang takut mati malah kagak mati-mati, yang takut mati malah mati. Yang kagak takut mati malah kagak mati, udah sakitan lagi, kagak mati-mati pula ya.
Ya Allah, itu rahasia Allah Pak ya. Rahasia Allah. Yang penting kita apa? Istighfar. Senantiasa siap-siap selalu untuk beramal supaya apa? Itulah amal soleh yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Jangan gengsi. Kesalahan yang kita lakukan dan dosa itu ada dua macam. Buku ada YouTube-nya, kalau ada buku, udah kayak bangsa jin. Orang jin itu kalau belajar ya kuping doang, kalau bawa pulpen. Bukunya ada YouTube-nya, bisa dibuka. Ada dua, adzanbu berkaitan dengan hakullah, ada adzanbu berkaitan dengan hakul adam. Dosa yang berkaitan dengan hakullah adalah maksiat. Setiap kesalahan yang berhubungan dengan Allah, meninggalkan perintah Allah, melakukan apa yang dilarang oleh Allah, maka berkaitan dengan hakullah, bersegera wasari'u ila maghfiratin. Jangan kau gengsi, jangan kau tunda-tunda kesalahanmu, bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sering gengsi kan salah hakul adab. Ya, kita salah sama manusia, kadang-kadang gengsi, apalagi pangkat kita lebih tinggi, harta kita lebih banyak, kita lebih kaya, kita lebih mulia. Yang salah yang ketuanya mestinya salah, salahnya marbot, derajatnya lebih hebat ketua. Kadang-kadang ketua gengsi, dia marbot ngapain minta maaf, nggak gua gaji loh. Malah ngancem kan. Ini sebenarnya ketua opoi gimana ini. Dipecat ya. Yang sering kali ada gengsi dalam hati kita itu tentang hakul adam. Sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai mati loh belum minta maaf. Gengsi. Makanya apa? Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan unek-unek kita, menghilangkan amarah kita dengan doa-doa. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, jangan jadikan engkau dalam hatiku rasa unek-unek, rasa marah. Ghillan lil ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Jangan sampai ada saudara kita, teman kita satu akidah pernah menyakiti kita, tersinggung kita bertahun-tahun. Kalau dia kagak datang ke saya, kagak bakal gua maafin. Mau minta. Oh, ngomongnya katanya. Oh, di sini mah nggak ada. Soleh semua. Soleh semua, insya Allah. Kelihatan kamu banyak kelihatan. Lin ahlil jannah. Sampai mana tadi gara-gara ini? Jadi lupa saya. Hah? Lanjutan apa? Sampai mana tadi ayatnya? Ibu-ibu benar-benar dari konsep. Ya Allah. Siapa tadi? Astagfirullah. Gila lilladzina amanu. Awalnya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina amanu. Terakhirnya itu wala taj'al fi qulubina, jangan engkau menjadikan dalam hatiku ya Allah ghillah, rasa unek-unek, rasa mangkal sama saudara kita. Dengan sesama orang-orang yang beriman. Itu salah satu doa yang harus kita sering baca supaya apa? Yang pendendam hatinya, yang tukang dendam, tukang unek-unek, biar dihilangin, minimal dikurangin sama Allah. Karena gengsi orang yang sudah berkuasa, pangkatnya lebih tinggi, itu gengsi Pak.
Gengsinya lebih tinggi. Karena apa? Terhijab oleh pangkat jabatan, terhijab oleh dunia, terhijab oleh kekayaan, sehingga apa? Ngeremehin Allah. Bocah kemarin sore, Allah bocah kayak begitu. Kalau nggak minta maaf, agak bakal. Padahal apa yang dimintakan? Inna lilladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Hamba Allah yang dimuliakan, gengsi inilah yang menyebabkan dosa. Kita dalam posisi benar, tapi ginda itu, unek-unek rasa marah itu membuat kita agak benar. Karena apa? Itu larangan dalam agama. Allah perintahkan, Rasulullah tuntunkan, jadilah engkau pemaaf. Nanti ayatnya ada di sini. Ciri-ciri orang yang bertakwa artinya apa? Kalau dia mampu meredam emosinya, berarti dia orang-orang yang sabar. Orang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu pahalanya, balasannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling enak itu jadi orang ngalah, sabar ngalah. Sekali ngalah, 2 kali ngalah, 3 kali ngalah, 4 kali baru ditampok, tegur, ditegur. Bahasa kita tabayun. Tabayun, kenapa sih ente kok benci amat sama saya? Salah saya apa? Ditabayun. Karena kata kita bukan wali, kata kita bukan nabi. Kalau nabi mau sabar terus sampai wafatnya, sabar terus. Nah, kalau kita kan walaupun katanya gak ada batasnya, kadang-kadang dihitung 3 kali itu salah, lewatin 3 kali buat tabok loh, kurang paling gitu tuh. Kadang-kadang yang mangkelan dendam, coba aja musuhin 2, lu tabok sekali, buat tabok 5 kali, begitu tuh. Padahal dalam hal kebaikan harusnya begitu. Harusnya begitu. Kalau dalam hal kebaikan, faidah itu fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau engkau seseorang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikan itu dengan lebih banyak. Setingkatnya. Sahabatnya kasih rokok sama saya 1 bungkus, balas sama saya 5 bungkus. Maksudnya begitu. Terus balikin lagi, kagak ngerokok, jangan dijual lah, dijual. Kalau barang dikasih jangan dijual, kasih apa yang doyan. Ya mungkin sering dapat rokok dari orang hajatan, jangan dijual lagi, kasih ke saya. Gitu. Minimal apa? Bi ahsana minha aw rudduha, minimal sepadan. Oh, si A ngasih si B 10.000. Nanti si B ketika mendapat rezeki minimal ngasih lagi 10.000. Tapi yang afdal itu bi ahsana minha, yang lebih bagus, berlipat-lipat. Itu perintah Allah. Apalagi kita, kemampuan kita misalnya lebih dari yang kasih, kita lebih kaya, kita lebih mulia, maka balasnya itu harus lebih banyak. Itu benar. Jangan sering dikasih, gak pernah kasih. Itu orang medit itu ada aja alasannya. Tapi kan saya balas minimal dengan doa. Ada aja alasannya minimal dengan doa. Padahal uang punya. Kalau kagak punya, memang benar orang-orang pakir kita santunin, orang miskin kita santunin. Mereka nggak bisa membalas kebaikan kita. Cukup doain, mudah-mudahan Allah tambahkan limpahan rezekinya berlipat-lipat. Itu. Lah kalau kita minimal sepadan. Ajaran Rasulullah SAW bagaimana mengajarkan Sayyidah Fatimah luar biasa. Makanya orang tua dulu ketika mengajarkan anaknya, kalau mau ngasih orang, kasih anaknya. Tolong nih kasih kesimpulan, nih kasih kesimpulan. Ngajarin supaya anaknya ini ada memori ketika lagi
kecil, oh bapak saya sering ngasih orang. Begitu dia dewasa punya penghasilan, dia mikir hidup itu harus bisa berbagi. Jangan mentang-mentang masuk sendiri, datang sendiri. Ajarin anak kita bilhal, nggak usah pakai banyak ngomong. Kalau jadi orang dermawan, enggak, langsung praktek. Beli sarung tiap mau Ramadan, mau Lebaran, beli 10, beli 20. Ini nama-namanya, bagiin nak ya. Ini buat marbot ada 5, buat ustaznya ada 2. Aslinya diajarin anak kita, memori tersembunyi. Masya Allah, ternyata bapak saya dulu setiap tahunnya bagi-bagi pakaian, bagi-bagi sarung, tertancap dalam sarung barinya. Ketika kelak dewasa dia berpenghasilan, dia akan mengikuti jalan orang tua. Lihat Rasulullah, kalau di rumahnya nggak ada makanan, datang seorang pengemis, nggak ditolak. Kalau kita kan baru assalamualaikum, greng, maaf, langsung angkat tangan, nyerah aja, udah nyerah. Padahal ini gope nyerah, 500 perak nyerah, udah. Rasulullah kalau nggak ada makanan, datang peminta-minta, nggak ditolak. Ditunjukin, kebetulan rumah saya nggak ada makanan, coba kamu datang ke Fatimah, barangkali Fatimah punya gandum, punya makanan. Ditunjukin anaknya loh, karena dekat rumahnya. Nah kalau kita, anak saya ditutup rumahnya, sono. Ini ajaran, tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW luar biasa. Jadi yang pertama, adzanbu, ketika kita punya salah dengan Allah, bersegeralah kita beristighfar, bersegeralah kita minta ampun. Dan ketika kita punya salah dengan hakul adam, juga jangan gengsi, bersegera minta maaf. Kira-kira yang punya salah dengan yang gak salah, beratan mana? Orang punya salah, datang, saya minta maaf, saya punya salah begini, saya hilaf. Biasa, ada alasan karena salah. Tapi orang nggak punya salah, dia didolimin sama orang, lalu apa? Tanpa sepengetahuan, dia mau datang mau kagak, saat ini aku maafin. Berat nggak? Yang ada tadi gilanya itu, nafsunya itu, kalau kagak datang, kalau kagak bawa kopi, teh, rokok, kagak gua maafin. Ini rahasia ini, jangan ngomong ya. Kalau bisa jadi wali saja. Dalam satu riwayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki 40 yang namanya wali abdal. Jadi seluruh dunia Allah punya wali abdal khusus ini. Satu mati Allah ganti satu mati Allah ganti satu. Tetap jumlahnya 40 ila yaumil qiyamah. Orang-orang yang diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya yang bernama wali abdal ini bukan karena sholatnya banyak, bukan karena tahajudnya sampai jidatnya hitam, kagak, bukan karena sedekahnya banyak, bukan karena bolak-balik haji umroh, tidak, bukan karena setiap bulannya khatam Al-Quran, tidak. Apa amalannya? Kata para ulama, amalannya yang paling dahsyat hanya wal afina 'anil nas, mudah memaafkan, memberi maaf kepada orang lain. Dipraktekin bukan amin. Setiap harinya senantiasa berikrar kepada Allah. Jadi kalau sampai besok pagi mau tidur nanti malam berikrar sama Allah, mudah-mudahan kalau nanti ada wali abdal nikah sampai termasuk wali abdal penggantinya. Gak ada yang aminin kan? Gak ada potongan wali. Apa ikrarnya? Ya Allah, hari ini ketika bangun hari ini, semua amal yang akan aku kerjakan, yang wajib maupun yang sunnah, semata-mata mengharap ridho.
Yang kedua, setiap pergaulan dalam aktivitas keseharian ini, jika ada orang punya salah sama saya, jika ada orang zalim dengan saya, maka saat ini pula seketika aku berikrar kepadamu, aku maafin. Bisa enggak kita? Berat sih, Sar. Namanya juga bukan wali. Begitu selesai mau tidur gitu lagi, ya Allah, setelah aku beraktivitas mudah-mudahan setiap amalku yang wajib yang sunnah engkau ridhoi ya Allah. Dan semua orang yang hari ini yang aku temui ada salah, ada khilaf, kezaliman terhadap saya, aku maafin. Gara-gara maafin begitu tuh, tanpa ngarep orang yang minta maaf, diangkat menjadi wali abdal, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jalur menjadi wali paling mudah. Jalur wali yang paling berat menjadi ahlul ilmu. Harus hafal Al-Quran, harus tahu tafsir Al-Quran, harus tahu nuzulul Quran, riwayat Al-Qurannya, tahu ilmu hadisnya, rijalul hadisnya. Berat wali jalur ilmu. Makanya ada wali jalur sabar, ada wali jalur dermawan, buang-buang duit, punya duit dikasih orang, punya duit 1 juta, 10 juta, hari itu orang miskin. Jalur gampang, tapi berat ngelakuin. Makanya apa cirinya? Walladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Setelah orang-orang hamba Allah yang ketika punya masalah, punya dosa dengan Allah, bersegera dia bertobat, yang siap disediakan surga seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ciri yang pertama kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 134 Ali Imran, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Dia adalah orang yang sanggup berinfak di jalan Allah dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan mampu, dalam keadaan luas maupun sempit. Perintah itu mau kaya mau miskin tetap diperintahin supaya berinfak. Bahasa beda, sodakoh ada 2 macam. Ada sodakoh wajib, ada sodakoh sunnah. Sodakoh wajib namanya zakat, sodakoh sunnah terbagi lagi. Ada sodakoh jariyah, ada sodakoh yang lain. Sodakoh jariyah ini misalnya si pulang nitip nih, mau infak, bahasanya nitip buat masjid supaya diumumin nanti di Jumatan. Habis diumumin, ini pesannya ditujukan kepada almarhumah si pulana. Akarnya apa? Infakkah atau sedekah jariyah? Kalau dia baca tolong saya nitip buat jariyah, yang ngasih ngomongnya begitu, tolong titip nih sedekah jariyah buat masjid, tolong nih hadiahnya dikhususkan untuk sebulan. Datang lagi satu orang, saya nitip infak sedekah doa atau infak, bahasanya infak buat masjid untuk sebulan. Konsekuensi ilmu fikihnya menjadi berbeda. Ketika dia berakad yang uang yang diserahkan itu adalah berbentuk jariyah, namanya jariyah, maka oleh si pengurus harta jariyah ini, uang jariyah ini nggak boleh buat gaji marbot, nggak boleh buat gaji imam, nggak boleh buat gaji, buat makan, buat beli kopi, agak boleh. Seneng amat ibu ya. Kayaknya belum tahu ilmunya udah seneng banget. Karena ini bentuknya jariyah, yang namanya jariyah itu ngalir.
yang namanya kan pahalanya ngalir. Maka bagaimana pengurus ini menjadikan uang ini berbentuk sesuatu sehingga menjadi jariah? Oh, dibeliin mic nih duitnya. Setiap yang angkatnya jariah dikumpulin. Oh, beli mic, oh beli perbaikan bangunan yang sudah rusak, oh buat beli cat. Itu namanya jariah. Nggak boleh buat gaji, nggak boleh buat beli kopi. Tapi kalau yang namanya akadnya ini infak buat masjid, lah itu dari situ tuh. Yang buat gaji, buat makan, buat ngopi, namanya infak. Atau bahasa kita sedekah. Itu harus dibedain. Makanya kalau ada datang orang kan, saya mau jariah apa infak? Jariah apa Pak? Jariah. Kalau jariah saya akan terima. Mendingan langsung butuh barang. Masjid butuh mic, masjid butuh ini, gitu aja. Daripada sampai nanti bisa-bisain bikin jariah. Itu pikir sampai segitunya. Alhamdulillah ya karena kita pinter pikir, jadi ya udah main belajar aja udah buat makan, buat ngopi ya udah. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintahnya ini, karena orang bodoh, orang belum tahu itu nggak ada hukumnya. Karena sudah dikasih tahu, jadi ada hukumnya ini. Makanya orang semakin belajar, makin bodoh. Kenapa? Makin banyak hijab, makin banyak larangan. Dulu masih bodoh, mau apa aja, oke. Mau makan sate anjing boleh, sate babi boleh. Nah, belum tahu. Begitu dia ngaji ke majelis, ternyata ini dilarang, ini dari derang, tambah bodoh, tambah pintar, tapi tambah banyak larangan. Jadi tetap perintahnya miskin, kaya tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Liyunfik tu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquh falyunfik mimma ataahu Allah. Yang disempitkan rezekinya oleh Allah, kata Allah, semampu ente. Jangan dipaksain. Mampunya tenaga, berikan tenaga kita diinfakkan di jalan Allah. Mampunya dengan harta cuma 1.000, 2.000, keluarin di jalan Allah, itu yang manfaat. Boleh jadi yang 1.000, 2.000 dia hanya punya 10.000, dia di mata Allah lebih besar ketimbang orang yang nyumbang 1 juta, 10 juta. Karena apa? Duitnya miliaran. Persentasenya beda. Punya uang 10.000, kita sedekah 1.000, berarti 10%. Sampai yang punya duit 1 miliar, nyumbangnya 1 juta, berapa persen tuh? 0,1, jauh. Kata aku orang dermawan 1 juta. Kalau 10 juta berapa persen dari duit 1 miliar? Hah? 1 miliar. 100 juta. Kita sedekah 10 juta. Hah? Masa sih? 100 juta. Hah? 10 juta? 5 juta kalau 10,5%. Enggak, 1 miliar. Iya. 5 juta 1,5%. 100%? Iya. Jadi nggak ada 10%. Kalah sama orang yang 10.000. Jadi apa? Orang yang dermawan ternyata orang biasa. Orang yang dermawan ternyata orang-orang yang miskin. Contohnya Sobat Dika. Ini orang dermawan dibandingkan dengan sampean-sampean. Beliau misal ini harus dinikmati karena untuk kebaikan. Beliau kalau punya dapat acara di proyek-proyek, misalnya, saya ada khutbah 2 jadwal, 1 jadwal sampai isi ya, siap. Pulang dapat disyawar dong, amplop. Itu belum jaga rumah mampir ke anu. Ada marbot, ada divisi dan sebagainya, ada 5 warung. Mau makan apa? Beli.
makan apa? Mie ayam, nasi padang, amplopnya 300.000. Buat beli nasi padang 100.000. Berapa persen tuh? Tuh orang yang kayak begitu lebih berani ketimbang orang yang miliar. Orang akhir zaman. Kalau orang dulu zaman Rasulullah dahsyat, Sayyidina Utsman, 1.000 unta. Nih untuk sabilillah 1.000 unta banyak. Orang sekarang sekaya-kaya orang Indonesia, coba lihat nanti kalau korban berapa ekor? Berapa ekor kalau korban? Duitnya miliaran, triliunan. Jauh dengan Nabi Ibrahim, ribuan, 1.000 kambing, 600 sekian unta, sekian sapi, luar biasa, saking kayanya. Nah, maka perintah Isra' wal Mi'raj ada satu kisah yang luar biasa berkaitan dengan Sayyid Hasan Husain dan iparnya ini. Ketika bertiga ini, 3 bersaudara ini melakukan sebuah perjalanan, kehabisan bekal, kehabisan minum, lapar seharian, kagak makan kagak minum, nyari tempat jauh, jarang ke rumah. Zaman dulu, zaman kita kecil aja jauh-jauh, apalagi zaman dulu. Begitu terus berjalan menjumpai satu rumah dengan harapan mudah-mudahan tuh di rumah ada makan. Kita sudah seharian belum makan. Akhirnya salah, dijawab, minta makan. Kami bertiga seharian belum makan. Kiranya ibu punya makanan, tolong kasihani kami bertiga. Ternyata ibunya itu janda. Hidup sebatang kara, anak-anaknya sudah keluarga, sudah punya rumah sendiri, sudah kota. Beda kampung, jadi jauh. Terus terang, wahai tuan-tuan, kami nggak punya makanan. Dan kami pun dari pagi sampai siang ini belum makan. Jujur, jawabnya halus. Kata nih ibu janda ini, kalau seandainya tuan-tuan mau makan, saya punya satu-satunya kambing, silakan dipotong, nanti saya masakin. Wah, senang Sayyid Hasan dan Husain. Ayo potong. Dipotonglah tuh kambing. Sudah dibersihkan, dikasih sama ibu janda tadi, suruh dimasak. Setelah beberapa jam matang, makan berempat. Alhamdulillah kenyang dan sebagainya. Pamit. Begitu mau pamit, ketiganya berjanji sama ibu tadi. Wahai ibu, kami orang Madinah. Gak ngakuin kalau beliau cucu Rasulullah. Kami orang Madinah. Kalau suatu saat ibu datang ke kota Madinah, tolong cari kami. Saya akan membalas kebaikan ibu hari ini dengan berlipat-lipat. Ibu ini apa? Isra' wal Mi'raj, dalam keadaan sempit, nggak punya makanan, kambing atu-atunya dikasih. Ini balasan Allah luar biasa. Walhasil setelah beberapa tahun kemudian, nih ibu-ibu ini ternyata jualan. Pas di kota Madinah dijumpai oleh Sayyid Hasan. Kayaknya nih ibu yang kasih kambing. Didatengin, assalamualaikum, dijawab, ibu masih kenal dengan saya? Diterawang karena dulu masih namanya dalam perjalanan, pakaiannya bagaimana, sekarang beda luar biasa. Tapi mukanya kayak mengenali. Iya ibu, kami yang dulu dikasih ibu kambing, seekor kambing. Kami dalam perjalanan bertiga saudara dalam keadaan lapar. Oh iya, ingat. Gimana kabarnya? Baik. Ya udah ibu, mampir ke rumah saya. Saya akan membalas kebaikan ibu ini. Dijamu oleh Sayyid Hasan. Setelah selesai dijamu, udah ibu, dulu saya pernah berjanji kalau ibu datang ke Madinah, saya akan membalas kebaikan ibu dengan berlipat-lipat. Maka hari ini, nih 1.000 dinar buat ibu dan 1.000 kambing di satu lembah tersebut buat ibu. Satu kambing dibalas 1.000
1000 dinar. Yaudah Bu, karena saya sudah selesai, saya anterin ke adik saya, Sayyid Husain. Dipanggil, Husain, nih kenangan kita dulu makan kambing rame-rame. Ente dulu pernah berjanji mau balas berlipat-lipat nih, balas jamu. Kata Sayyid Husain, wahai ibu, apa yang sudah dikasih oleh abang saya? Kata ibu, abang Anda Sayyid Hasan sudah ngasih 1000 kambing 1000 dinar. Kata Sayyid Husain, saya 2 kali lipat, 2000 kambing 2000 dinar. Ya Allah, kalau sempat kita kayak itu pingsan kali ya. Kira-kira tiba-tiba, wah, tokainya sukses, pedang-pedangnya sukses, waduh. Miliaran duit di meja nih, waduh, ya Allah. Setelah selesai dikasih itu semua, diantarin lagi Mas Sayyid Husain, diantarin ke iparnya. Woi iparku, nih ibu yang dulu membantu kita, kasih kami. Kata si iparnya ini, wahai ibu, apa yang sudah dikasih oleh saudara saya Hasan dan Husain? Hasan 1000 kambing 1000 dinar. Husain 2000 kambing 2000 dinar. Kata iparnya ini, kalau begitu saya jumlahin keduanya, 3000 kambing 3000 dinar. Saat itu menjadi orang terkaya. Dia belum tahu nih kalau Hasan Husain itu cicit cucu Rasulullah SAW, dimuliakan semua orang-orang Madinah. Masya Allah, rezeki nomplok atau orang sekarang digiring. Setiap lembah yang punya Hasan, punya Husain, punya iparnya digiring ke kampungnya. Jadi berapa tuh? 4.000, 5.000, 6.000 ya? 6.000 kambing digiring. Ya Allah, luar biasa. Nah inilah setiap apa yang Allah rahasiakan kita nggak tahu. Yang penting dalam setiap amal kita tata hati kita, insya Allah. Karena apa? Apapun balasannya, yang harus kita yakini pasti akan kita temukan di alam akhirat. Pasti kita akan temukan kelak di kehidupan berikutnya. Jangan ngarepin balasan sekarang. Kalau kebetulan di dunia dibalas, itu kata para ulama hanya bonus. Kita infak, kata Allah, bahwa yukhlifu, Allah akan ganti. Bahasa ganti itu bisa di dunia dan akhirat, bisa di akhirat doang. Kalau salah niatnya hanya di dunia doang. Man kana yuridu harta dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa orang yang berinfak, yang berbuat baik, amal soleh apa saja, niatnya karena dunia, sholatnya karena dunia, sedekahnya karena dunia, nu'tihi minha, apa yang menjadi keinginannya, hajat-hajatnya Allah berikan. Tetapi apa? Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sia-sia di kehidupan akhirat, apa yang kita kerjakan kagak mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yuridu hartal akhirati nazid lahu fi hardi. Siapa orang yang beramal solehnya karena hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, nazid lahu fi hardi, Allah akan memberikan tambahan kebaikan kepadanya. Ditambahin lebih banyak. Jadi di surga itu nanti di akhirat itu tambah banyak, walaupun 1000, 2000, tapi balasan Allah berlipat-lipat. Kalaupun di dunia dibalas, itu hanya sekedar bonusnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Benar hanya Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya dan kembali kepadanya. Wa qala